Apa itu stigma sosial? Beberapa bulan terakhir ini, dunia sedang menghadapi pandemi mematikan. Berbarengan dengan peristiwa global tersebut, angka kasus TB paru terus-menerus bertambah hingga menyebabkan kematian. Tidak sedikit masyarakat yang masih memberikan stigma kepada pasien TB paru. Pasien yang mendapatkan stigma akan terganggu mental dan kesehatannya. Stigma sendiri merupakan persepsi negatif yang melekat pada seseorang di mana orang tersebut akan terbentuk jarak dengan lingkungan sosialnya dan membawa perasaan malu serta terisolasi. Stigma yang diberikan berupa diskriminasi, ejekan, bahkan hingga isolasi dan pengucilan sosial. Mengapa hal itu bisa terjadi? Penyakit TB paru yang masih awam di kalangan masyarakat membuat masyarakat cenderung takut akan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Rasa takut tersebut cenderung membuat kita berpikir negatif atau berperilaku tidak baik kepada pasien TB paru. Dengan adanya stigma tersebut membuat pasien TB paru merasa malu dan dapat mempengaruhi keterlambatan diagnosa maupun pemeriksaan pasien TB paru. Juga bisa berdampak terhadap keberhasilan pengobatan pasien TB paru. Dampak-dampak tersebut dapat memperburuk kesehatan pasien TB paru sampai mengalami komplikasi serius hingga kematian. Stigma sosial tidak hanya berdampak kepada pasien TB paru saja. Stigma tersebut juga berdampak kepada keluarga pasien TB paru. Semua hal itu bisa dihindari apabila kita bersama-sama bisa mencegah penularan penyakit TB paru dan mengesampingkan stigma sosial dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pemberian edukasi tentang TB paru baik secara tatap muka langsung maupun tidak langsung. Seperti mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan dari puskesmas setempat atau kader TB setempat. Yang kedua, berani merujuk anggota keluarga yang memiliki gejala TB paru untuk pergi ke puskesmas setempat, yaitu dengan membujuk dan mengajak sampai mengantarkan pasien pergi ke puskesmas setempat untuk melakukan pengobatan. Yang ketiga, berperan menjadi PMO atau pengawas menelan obat, yaitu melakukan pengawasan terhadap pasien dalam hal menelan obat, mengingatkan pasien untuk pemeriksaan ulang dahak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, memberikan dorongan terhadap pasien untuk berobat secara teratur hingga selesai, dan menasehati pasien agar tetap mau berobat. Yang keempat, memberikan dukungan kepada pasien TB paru, bukan memberikan stigma atau mengucilkan pasien TB paru. Dukungan tersebut bisa dengan memberikan semangat ataupun memberikan bantuan berupa kebutuhan pasien maupun keluarga pasien. Dan yang terakhir adalah menjadi penggiat yang mendukung program pencegahan TB paru. Contohnya, menjadi kader TB paru di lingkungan setempat. Mari bersama-sama cegah stigma sosial dengan memunculkan kepedulian sosial.